Contoh aksara. Halo, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang relativitas khusus, teori relativitas dari Einstein. Sulit ya? Enggak juga sih. Mari kita lihat di tablet yang biasa saya pakai. Special Relativity. Oh ya, ini digagas oleh Einstein dan ditulis dalam paper dia di tahun 1905. Jadi sudah kira-kira 116 tahun yang lalu dan masih relevan hingga sekarang. Einstein mendasarkan teorinya pada dua prinsip. Jadi yang pertama adalah bahwa semua hukum fisika sama untuk semua kerangka acuan. Jadi semua hukum fisika berlaku universal untuk semua kerangka acuan, yaitu kerangka inersial. Yang kedua, kecepatan cahaya adalah suatu hasil pengamatan yang akan sama di semua kerangka acuan. Jadi cahaya ini sudah disadari oleh James Clerk Maxwell. Jadi Maxwell menyadari, waktu itu dia memprediksi bahwa cahaya itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi ceritanya dia itu ilmuwan fisika dari Skotlandia. Dia memformulasikan teorinya, persamaan Maxwell terkenal itu ada 4. Itu merangkum Gauss, merangkum dan dia memformulasikan cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Dan ternyata kecepatan cahaya dipostulatkan oleh Einstein bahwa kecepatan cahaya itu sama diamati dari semua kerangka acuan. Jadi cahaya itu entah diamati oleh pengamat yang diam ataupun pengamat yang bergerak akan sama. Jadi ada sesuatu yang tidak berubah, kalau istilahnya seperti itu. Jadi Einstein 1905 Einstein memformulasikan teori relativitas. Dan di tahun 1865 atau sekitar 1864, Maxwell, ilmuwan fisika dari Skotlandia tadi yang sudah saya sampaikan, sudah memformulasikan cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang propagasinya itu merambat adalah kecepatan cahaya. Dan di tahun 1905, jadi sekitar 40 tahun kemudian, Einstein berpihak pada Maxwell
bahwa cahaya itu adalah konstanta alami, jadi diamati oleh pengamat diam, pengamat bergerak, itu sama kecepatannya. Jadi prinsip semua hukum fisika berlaku sama. Jadi maksudnya di kerangka yang ini, kerangka yang di bumi, yang di angkasa, yang di dalam rumah, di dalam kereta, di dalam perahu itu sama. Jadi hukumnya sama gitu. Jadi Einstein, dan memang make sense, jadi masuk akal juga bahwa dia mempostulatkan harus sama, dan memang seperti itu. Bahkan kerangka acuan itu bergerak, itu sama juga, hukumnya berlaku sama. Dan yang kedua ini memang perlu sesuatu keberanian untuk menyatakan bahwa, dan ini ngeri-ngeri juga sih, waktu itu Einstein hidup di tahun 1905 di mana pengamatan dan instrumentasi canggih belum ada pada saat itu, tapi dia sudah mempostulatkan. Jadi postulat itu suatu pernyataan yang memang harus dibuktikan terlebih dahulu, dan memang dia sudah memberanikan diri dan berpihak pada Maxwell. Jadi seolah-olah Maxwell itu adalah gurunya Einstein. Jadi maksudnya dia belajar dari persamaan Maxwell, dari rumus-rumus yang sudah dibuat Maxwell sebelumnya, bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi special relativity ini selalu ada kata-kata sama. Jadi maksudnya semua hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan. Kecepatan cahaya sama diamati dari semua pengamat di kerangka acuan yang berbeda, yang bergerak satu sama lain. Jadi entah itu di truk, entah itu di pesawat jet, dari semua pengamatan akan menghasilkan sesuatu yang sama. Jadi pada waktu itu Einstein, dari apa yang dia pelajari dari rumus-rumus Maxwell, dia mengatakan bahwa sesuatu yang harus sama, tidak berubah, yaitu kecepatan cahaya. Mari kita lihat ya, dari konsekuensi dari dua postulat Einstein ini akan kita lihat selanjutnya. Special relativity. Special relativity dari Einstein dengan percobaan imajiner. Jadi Einstein mengimajinasikan bagaimana jikalau dia mencoba mengejar cahaya dan bagaimana dia mengamati ruang dan waktu. Jadi ini semisal waktu itu sih dibilang dalam kereta, tapi ini sekarang saya bikin, kita bikin dalam pesawat ini, pesawat ruang angkasa gitu ya. Itu kencang banget pesawat ruang angkasa dengan pengamat. Dengan kecepatan V. Nah, ini jadi dengan D di sini, X ini Y ya. Jadi ini tik. Jadi ketika pesawat itu bergerak, ternyata jamnya sudah bergerak ke sini kan. Tentunya udah berinsert di sini. Tok. Tik. Tok. Tik. Dan seterusnya. Ini berarti sebenarnya D aksen.
Ini sudah beringsut delta X. Ya, di sini berarti delta X-nya sebenarnya adalah, kalau dalam satu siklus tik tok tik, jadi dari tik dan tik, jadi tik ke tik lagi. Jadi kan di sini tik tok tik tok tik. Jadi waktu di sini tidak ada jam universal, jadi tidak ada jamnya. Jadi jam itu merupakan bagian dari ruang waktu itu, dan dalam hal ini waktu itu adalah, jadi dalam satu tik itu berarti kecepatan kali waktunya, delta T. Ya, bagi orang yang di luar itu disebutnya waktunya di sini adalah waktu pengamat. Jadi ada aksennya di sini. Di delta T, aksen itu adalah pengamatan dari luar pesawat ini. Di dalamnya sini ada jamnya. Jadi di situ ada jam tadi, di mana dia tik tok tik tok tik tok tik tok. Nah, di luar dilihatnya itu tik tok tik, karena dia sudah bergerak ke kanan dengan kecepatan v, berarti delta X sama dengan V kali delta T, aksen. Nah, ini bagi observer 1, itu delta T-nya adalah 2D dibagi kecepatan cahaya. Bagi observer 2, delta T, jadi dari observer yang di luar, which is melihat pergerakan tadi, itu delta T aksen sama dengan 2D juga dibagi cahayanya sama. Tapi ini D-nya sudah di aksen ini ya. Artinya di sini untuk yang pertama berarti D sama dengan setengah dari C kali delta T. Yang ini di aksen, jadi yang miring ini, jadi dia harus tetap dia 2 kali 1, 2, 1 tik lagi, itu ya sama 2D, tapi D-nya sudah merupakan sesuatu yang beda dari pengamatan di luar. Jadi di aksen itu sama dengan, sorry ini 2-nya di sini. Jadi dia setengah juga kali C delta T aksen. Bukan 4 ya, delta. Nah, ini kalau kita bikin begini, ini kan segitiga. Ini kan segitiga siku-siku ya. Artinya, nah ini sekarang kita harus pakai Pitagoras. Pitagoras ini filsuf Yunani yang luar biasa. Jadi dia hidup sebelum, jadi dia lebih senior dibanding Plato, Aristoteles dan Plato terpengaruh dengan pemikirannya Pitagoras. Socrates mempunyai murid Plato mempunyai murid Aristoteles. Nah, Plato dan Aristoteles terpengaruh oleh Pitagoras. Nah, Pitagoras waktu itu hidup sekitar 500 ya, 5 abad sebelum Masehi. Dia orangnya suka mencari ilmu sampai ke, jadi dia suka belajar juga, suka melihat, mengamati, dan kebijaksanaannya bagus. Dia kebijaksanaan tinggi, dia sampai kalau dilihat belajar ke negeri-negeri yang jauh gitu ya.
ini dia, kan kita ingat ya segitiga. Kalau gini, siku-siku gini ya. Itu kalau sisi miring, sebut aja nih R ya. Kalau ini P, kalau ini Q, maka R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi sisi miring itu adalah jumlahan dari sisi tegak kuadrat sama sisi yang rebah kuadrat. Sisi miringnya adalah itu ya. Nah, di sini berarti kalau Pitagoras, maka D aksen kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah setengah dari delta X kuadrat. Pitagoras. Jadi di dalam pesawat tik tok tik tok tik tok tik tok, tapi ketika di luar pesawat jadi tik tok tik tok tik tok tik. Nah, kita memakai rumus Pitagoras bahwa kita mau tahu ini di aksennya itu kan sudah bukan lagi D ini yang di dalam pesawat, diamatinya yaitu di dalam pesawat dia mengamat, ya udah itu D. Jadi D itu yaitu antara itu jadi dek 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 gitu ya, tik tok tik tok tik tok tik. Tapi di luar pesawat ini sudah beringsut ke kanan, jadi tik tok tik tok dan seterusnya. Nah, ini diingat ya. Jadi di sini kita udah dapat ini D aksen kuadrat sama dengan D kuadrat kali setengah delta X kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Special relativity dari Einstein. Jadi dari tadi kita udah dapat bahwa delta X itu sama dengan kecepatan pesawat dikalikan delta T aksen, karena aksen itu pengamatan di luar, udah bukan lagi tik tok tapi udah tik tok tik gitu ya, delta T aksen. Nah ini, tapi dari rumus Pitagoras kita tahu bahwa tadi D kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah setengah delta X kuadrat. Jadi dari tadi, jam tadi, di sini. Ini D aksen, ini D, ini delta X ya, kecepatan ke sini. Nah, berarti kan kita udah dapat tadi D itu adalah setengah kali kecepatan cahaya kali delta T. Jadi di dalam pesawat itu melihatnya ya delta T juga. Dan C-nya menurut postulat kedua bahwa C itu tetap sama. Juga sama di sini, orang melihat di luar, observer kedua itu juga setengah C kali delta T aksen kuadrat dikurangi setengah delta X dari sini tadi V kecepatan dikalikan waktu, tapi waktu yang mana? Waktu yang di pengamat kedua delta T aksen kuadrat.
Ini kalau ini ada setengah semua, kita coret aja semua ya, bisa langsung dicoret aja. Nanti toh akhirnya juga seperempat kuadrat semua, coret semua. Jadi hasilnya adalah C kuadrat delta T kuadrat sama dengan C kuadrat delta T aksen kuadrat dikurangi V kuadrat dikalikan delta T aksen kuadrat. Nah, ini kan kita mau mencari waktu yang di dalam pesawat dan waktu di luar, diamati oleh pengamat di luar. Jadi ini memang sesuatu nanti yang paradoks ya. Jadi sebenarnya ada filsuf juga namanya Zeno, hidupnya juga sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi. Dia juga memikirkan banyak paradoks ternyata di alam semesta. Tapi paradoks itu makin nyata sejak Einstein mempunyai eksperimen pikiran ini. Paradoksnya apa? Ya ini ada dua waktu yang dalam satu persamaan, dalam satu rumus. Waktu tik-tik atau tik-tok, tik-tok, tik. Jadi di pesawat tik-tok, 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 tik-tok. Nah di luar pesawat lihatnya tik-tok, tik-tok, tik. Nah itu delta T-nya itu antara tik dan tik ya. Coba kita lihat di sini. Kita kumpulkan semuanya ini jadi C kuadrat dikurangi V kuadrat delta T aksen kuadrat sama dengan ya, sehingga kalau ini delta T-nya dikeluarin semua atau kita taruh di kiri sana, berarti delta T aksen sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat min V kuadrat kali delta T. Nah ini delta T kuadrat maksudnya, delta T aksen kuadrat, lupa kuadratnya, maaf. Ya dari sini, jadi dari ini mulai kelihatan paradoksnya ya. Delta T aksen kuadrat sama dengan delta T yang di dalam pesawat, ada sesuatu angka di depannya, berarti beda kan? Tapi sama-sama benar. Nah itu paradoks, jadi masing-masing benar. Nah dulu Zeno itu yang hidupnya, jadi kalau Pythagoras itu jadi lahirnya di 530 sebelum Masehi sampai matinya di 469 sebelum Masehi. Yang Pythagorasnya kita pakai di sini tadi. Nah, di tahun 469 sebelum Masehi Pythagoras meninggal. Ya, waktu itu kalau kisahnya memilukan juga sih, karena Pythagoras itu suka bikin diskusi, ataupun dia punya pengikut-pengikut atau murid-murid yang belajar, sama-sama belajar gitu. Padepokan lah istilah, padepokannya ternyata dibakar dan diduga dia meninggalnya bersama-sama dengan padepokan yang dibakar tadi di tahun 469 sebelum Masehi. Zeno lahir. Zeno ini dari Elea, dia memikirkan banyak hal gitu, banyak paradoks ternyata di alam semesta atau di dunia sekitar yang dia amati itu. Ada balapan antara kura-kura dengan pelari Yunani. Pelari tidak pernah bisa mengejar kura-kura karena kura-kura selalu berangkat
lebih dulu gitu ya. Paradoks. Setelah dibuktikan dengan pemikiran itu kok ya aneh gitu ya. Jadi maksudnya semua sama-sama benar. Terus paradoks yang lain ada, kita bergerak ke suatu dari A ke B gitu kan, sebelum sampai B kan setengahnya gitu. Nah, setelah setengah dia setengah lagi. Jadi intinya sebenarnya nggak pernah nyampe. Paradoks. Jadi dia Zeno di 400 atau abad ke 45 sebelum Masehi, dia sudah memikirkan sesuatu yang keganjilan atau paradoks di alam semesta. Dan pada tahun 1905 setelah Masehi, Einstein mempertegas paradoks itu, bahwa memang itu kenyataannya alam semesta itu. Nah ini dia mulai melihat, tadi kalau pelari tadi ada unsur jarak, kecepatan. Nah di sini Einstein sudah berpikir lebih dalam lagi. Dengan ilmunya Maxwell, dia lihat cahaya itu sesuatu ketetapan alam gitu, kecepatannya sama gitu dari semua pengamat gitu. Nah konsekuensinya di sini, Ini teman-teman ingat ya, ini nanti saya hapus tapi saya akan uraikan lagi. Ini delta T aksen dari ini tadi segitiga, ini di dalam sini ada segitiga tadi ya. Ini D aksen yang miring, yang tegak ini D, ini setengahnya. Akhirnya padahal delta X ini adalah kecepatan dari wahana tadi yang meluncur dengan kecepatan V. Berarti kan jarak adalah kecepatan dikalikan waktu. Jadi teman-teman, lagi-lagi waktu di sini, waktu tidak bisa ada sesuatu yang di sini ada jam universal gitu ya. Nggak ada lagi udah. Jadi waktu menjadi sesuatu yang personal gitu ya. Waktu menjadi sesuatu yang personal. Saya hapus ya. Jadi special relativity dari Einstein tahun 1905. Jadi sudah sekitar 119 tahun yang lalu. Jadi dengan eksperimen pikiran Einstein, jadi dia hanya mengimajinasikan dalam otaknya, seumpama ada wahana yang, ataupun waktu itu dia berpikir secara kereta ya. Ya kita lihat gambarnya. Tadi sudah sampai pada, jadi jamnya itu yang di dalam pesawat yang bergerak tadi dengan kecepatan V. Jadi tik tok, tapi ketika dia sudah dalam wahana yang bergerak, akhirnya ada tik tok. Nah, yang ini adalah di aksen tadi ya. Jadi delta X-nya merupakan kecepatan dikalikan delta T aksen. Nah, ditemukan tadi, sudah kita sampai pada tahapan. Jadi dari sini tadi kita dapatkan dengan Pythagoras D kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah setengah dari delta X kuadrat. Tadi kita sudah dapatkan. Jadi ini Pythagorasnya. Sudah dapat. Ya, tadi kita sudah pada tahapan
dari eksperimen pikiran tadi, delta T aksen kuadrat, tadi kan sudah dapat ini ya, kuadrat dikurangi V kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan delta T. Jadi kalau begitu berarti delta T aksen kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi V kuadrat kalikan delta T kuadrat. Sorry, ini tadi kuadrat ya. Artinya ini gini ya. Artinya ini sama dengan ini semua dibagi ke bawah semua, sama dengan jadi ini dibagi C kuadrat semua, jadi C kuadrat dibagi C kuadrat 1, V kuadrat dibagi C kuadrat kali delta T. Nah ini ini delta T kuadrat, jangan lupa masih ada kuadratnya. Artinya kalau begitu delta T sendiri berarti akar dari ini semua kan. Dikalikan delta T, sudah di akar semua ya. Nah, atau sama aja dengan ini akarnya sudah 1, jadi di bawah semua ini. V kuadrat per C kuadrat kali delta T. Nah di sini sudah didapatkan. Nah di sini sudah didapatkan hasilnya. Jadi ada tiktoknya beda. Jadi tiknya udah beda. Jadi dari pengamat yang di dalam wahana pesawat ini, dari pengamat 1, jadi observer 1, pengamat 1, which is yang di dalam pesawat, ya dia delta T gitu. Jadi tiktok. Tapi yang di observer 2 dia jadi tik karena pesawatnya udah bergerak dengan kecepatan V. Observer 2 waktunya delta T aksen. Nah, delta T aksen tidak sama dengan delta T. Nah, ini yang jadi paradoks di sini. Sejak zaman Zeno sudah ada paradoks tentang. Jadi paradoks itu seolah-olah bertentangan, berbeda, tapi sebenarnya sama-sama masing-masing benar. Jadi ini ada. Jadi kalau di dalam wahana itu tiktok. Di luar wahana melihatnya tiktok. Jadi agak lambat. Nah itu yang dinamakan dilatasi waktu. Dilatasi. Bisa diterima. Jadi
dalam pesawat tadi, ini saya sih suka. Jadi bukan TikTok yang lagi ngetren itu ya, tapi anyway, jadi ini jam. Jadi kalau misalnya di dalam pesawat ini tik ya, bawahnya ini di atas tok. Jadi tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Nah, yang dari observer yang di luar, yang pengamat yang di luar, jikalau kecepatannya sangat-sangat tinggi, jadi saat pesawat sudah di sini, titik yang di bawah ini sudah bergerak ke kanan kan. Tapi karena kecepatan cahaya sama, ya ini konsekuensinya, jadi ada perhitungan yang sudah kita lakukan tadi panjang dari awal tadi. Akhirnya suaranya nggak lagi tik tok, tapi tik tok, tik tok, tik. Nah, jarak antara tik dan tik itu yang tadi kita sudah sepakat menjadi delta T tadi yang kita hitung tadi. Nah, itu yang namanya dilatasi waktu. Jadi pada saat itu, jadi rumus ini sebenarnya ini diberikan kepada Lorentz. Jadi ini akhirnya dinamain dengan ini dikasih lambang gamma. Lorentz saat itu belum menyadari bahwa kecepatan cahaya itu sama di semua kerangka acuan. Jadi postulat Einstein tadi kan 2. Jadi semua rumus fisika sama untuk semua kerangka acuan. Dan cahaya sama kecepatannya teramati oleh semua pengamat dimanapun di kerangka acuan. Nah, pada saat jadi Lorentz ini lahir 25 tahun sebelum Einstein lahir, jadi dia lebih senior ya. Jadi dia juga mempelajari juga Maxwell, rumus juga Maxwell kan. Jadi belum ada Einstein yang mempostulatkan bahwa cahaya itu yang dibilang oleh Maxwell adalah gelombang elektromagnetik. Dia belum berani menyatakan bahwa cahaya itu absolut gitu ya, kecepatan atau konstanta, tetapan alam yang tidak berubah untuk semua pengamat ya. Nah, saat Einstein inilah akhirnya yang dulu pernah dia bikin perhitungan atau jadi transformasi Lorentz gitu ya, tapi dia belum berani menyatakan bahwa cahaya itu tetap dan kerangka acuan sama. Akhirnya dikombinasi atau dipakai untuk Einstein untuk bereksperimen secara imajinasi tadi. Ternyata waktu bukan sesuatu yang sama gitu. Jadi tik-tok itu tidak sama bagi pengamat yang diam ataupun pengamat yang bergerak. Nah, ini yang dilatasi waktu. Tapi oke lah, khasanah ilmu fisika menghargai bahwa ini adalah gamma, ini adalah Lorentz faktor lah istilahnya, faktor Lorentz. Dibilanglah ini untuk Lorentz gitu. Jadi transformasi Lorentz. Nah, ini menjadi relativitas Einstein. Jadi diingat ya, delta T ini, delta T aksen tidak sama dengan delta T. Seberapa tidak samanya? Jadi 1/1 akar kecepatan dari wahana dibagi kecepatan cahaya. Nah, cahaya ini kecepatannya sangat tinggi, jadi sekitar 300.000 km per detik. Jadi kilometer per detik ya, bukan kilometer per jam. Dan itu 300.000. Memang tinggi sekali kecepatan cahaya. Jadi sehingga efek dilatasi waktu ini tidak terasa untuk kecepatan-kecepatan yang sehari-hari ya. Ya, dan pada tahun itu 1905 ya belum ada kereta cepat, belum ada pesawat ruang angkasa, belum ada satelit gitu ya. Jadi dilatasi waktu. Jadi ada perlambatan waktu. Jadi
Nah, di sini yang alam semesta atau universe itu ada paradoks, dan itu sudah dipikir dalam sekali oleh filsuf Zeno ya, dari Elea. Nah, paradoks itu ada nyata. Nanti dengan dilatasi waktu itu ada yang disebut paradoksik kembar. Jadi kalau ada bersaudara kembar gitu, usia sama, pasti kan wajah, umur, pasti kan wajah semuanya itu sama, badannya masih sama ya, karena kembar identik gitu. Tapi manakala salah satu dari si kembar ini naik dalam pesawat ini, dia terbang ke luar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Jadi harus dengan kecepatan tinggi sekali sehingga ada efek dilatasi waktu. Karena tadi saya bilang kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik, bukan per jam ya. Kereta cepat nanti mungkin 300 km per jam, masih seperberapanya itu. Kan 1 jam itu 3.600 detik, jadi nggak sebanding lah. Jadi imajinasi pemikiran Einstein di tahun 1905 ini memang susah dibuktikan ya. Makanya namanya teori. Tapi belakangan penemuan-penemuan itu berpihak semua pada Einstein. Jadi dilatasi waktu, paradoks tadi, seumpama si kembar ini terbang salah satu naik pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia akan mengalami dilatasi waktu. Kembali ke bumi, dia umurnya lebih muda dibanding saudara kembarnya sudah menua. Nanti kita lihat ya faktor Lorentz-nya itu atau faktor relativitasnya berapa, kecepatan berapa harus benar-benar terasa efeknya. Saya hapus ya. Sorry, ini delta X-nya, delta X-nya ya sama dengan V kali delta T aksen tadi. Saya hapus ya. Spesial relativity. Kita sudah pada time dilation tadi, dapat ya, udah ya, time dilation. Yang mana adalah titik yang diamati oleh observer di luar pesawat sama dengan 1/(1) dikurangi kecepatan wahana kuadrat dibagi kecepatan cahaya kuadrat dikalikan delta T atau tik-tiknya yang di dalam pesawat. Ini disebut, sering diapresiasikan untuk Lorentz yang waktu itu sudah menggagas seperti namanya lambangnya gamma, faktor Lorentz factor. Kecepatan cahaya itu sekitar 299.792.458 meter per detik, meter per second. Biasanya ditulis dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, atau sekitar, kalau per jam kan dikalikan 3.600 semua, jadi sekitar, saya tadi udah hitung pakai kalkulator, ya sekitar 1 miliar kilometer per jam. Jadi efek dilatasi akan dirasakan kalau V-nya besar sekali ya.
Ya kan waktu Einstein pun menggagas dengan imajinasi dia kalau kereta itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Pada saat itu mungkin kereta api ya, kereta uap ya. Jadi dianggap yang paling cepat saat itu. Dibandingin dengan kecepatan cahaya yang 1 miliar kilometer per jam. Jadi ini kalau dimasukkan dalam rumus ini yang sudah kita dapatkan dari special relativity, konsekuensi bahwa kecepatan cahaya sama diamati dari luar ataupun dari dalam pesawat. Jadi efek relativitas akan terasa sangat jika V-nya sangat tinggi. Kalau V-nya cuma 100 km dibanding 1 miliar ya, kan bilangan ini akan kecil sekali. 1 dikurangi 0 ya mendekati 0 kan, ya udah 1, ya udah waktunya itu sama. Jadi delta T aksen sama dengan delta T. Jadi kalau ini kita balikkan lagi, kita ingin tahu misalnya seberapa besar kecepatan itu akan terasa. Jadi maksudnya begini, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, itu jadi tik tok, tik tok, itu berapa kecepatan ke kanan itu ya. Kalau misalnya bandingannya adalah 1:2 berapa nanti? Nah berarti kita harus bikin ini nih, otak-atik rumus lagi dari sini. Misalnya ini udah disebut, ini adalah Lorentz factor, berarti kan, jadi ini misalnya ini tadi udah dapat kita ya. Ini kita 1 dikurangi V kuadrat. Nah berarti ini balikin lagi lah, alfa kuadrat ya sama dengan dulu, ingat ya masih ya, ini kan seper, jadi C kuadrat dikurangi V kuadrat bagi C kuadrat, dikuadratkan semua ya, jadi nah ini jadi alfa kuadrat dikalikan C kuadrat dikurangi V kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kalau ini saya kalikan langsung ya, V kuadrat, jadi gamma kuadrat dikalikan V kuadrat sama dengan, bisa balik semua, gamma kuadrat, jadi dikumpulin semua ya, dikurangi C kuadrat. Kalau ini dikumpulkan semua, ini adalah sama dengan gamma kuadrat 1, C kuadrat ya, gamma kuadrat minus 1. Ini sama dengan gamma kuadrat V kuadrat. Berarti V kuadrat itu sama dengan gamma kuadrat dikurangi 1 dibagi gamma kuadrat kali C kuadrat, atau sama aja dengan 1 dikurangi seper gamma kuadrat kali C kuadrat. Berarti V sama dengan akar 1/1. Ini kita udah dapat ya.
Jadi kita ingin tahu seberapa cepat kecepatan dari wahana dengan kecepatan V sehingga efek dilatasi waktu terasa, dan pembandingnya adalah cahaya ya. Pembandingnya adalah cahaya. Karena percuma kalau dia kecil saja tidak ada efek dilatasi waktu. Nah, coba ya dihitung ya. Bandingannya misalnya kalau ini 1 banding, jadi maksudnya gini, 1 detik di pesawat teramati dari luar 2 detik. Berarti berapa itu? Jadi 1:2 waktunya, tik tok, tapi di sini tik tok, tik gitu ya. Berapa? Coba ini saya pakai kalkulator. Pakai kalkulator ya. On. Kita pakai rumus ini ya. Akar dikasih kurung aja ya. 1 dikurangi misalnya 1:2. Di 1 detik banding 2 detik ya. Itu berapa? Satu dibagi kan 2 kuadrat kurung tutup. Jadi 1 dikurangi 1/2 kuadrat sama dengan, nah ternyata untuk 2 ya, 1/2 gitu ya, gitu. Itu kecepatannya itu sekitar 0,866 kecepatan cahaya. Berarti sekitar 800 juta kilometer per jam. Kan kecepatan cahaya tadi 299.792.458 meter per detik dikalikan 3600, jadi 1 jam kan 3600 detik, itu sekitar 1 miliar kilometer per jam. Nah, untuk ada efek dilatasi waktu yang tik tok tik dengan tik tok tik, jadi 1:2 gitu ya, itu harus kecepatan dari wahana ini, harus wahana luar angkasa ini, kita mulai science fiction ya, itu harus 0,866. Kecepatannya harus 0,86. Masih tinggi juga, karena waktu Einstein memikirkan hal ini, masih yang paling tinggi masih kecepatan kereta ya. Itu masih ya paling cepat aja bisa 100 km per jam, tapi ini harus 800 juta kilometer kira-kira per jam ya. Jadi sampai di tahun 1905 itu susah sekali memang membuktikan ada efek dilatasi waktu untuk kecepatan sehari-hari pada saat itu. Coba sekarang kalau misalnya jadi artinya gini, 1:2 itu 1 hari di pesawat, 2 hari di luar. Jadi efek paradoks tadi, yang Zeno tadi saya sudah sampaikan, ada suatu paradoks kelihatannya bertentangan, sama-sama benar gitu ya. Kalau di Zeno itu dia pikir dia bisa dia menggagas pembagian gitu, sehingga sampai sekecil-kecilnya itu seolah-olah waktu akan berhenti gitu ya, atau secepat apapun gitu ya. Ya, jadi memang dengan dilatasi waktu ini, jikalau V-nya itu apa namanya, sama dengan hampir dengan C, nanti kita belajar dengan hukum energi kinetis, itu kalau V-nya sama dengan C kan 1 dikurangi 1, 0, 1/0 itu kan tak terhingga, jadi seolah-olah waktu berhenti, atau maksudnya
sudah sekian lama gitu. Jadi tiktok, tapi ini tiknya itu lama banget. Jadi seolah-olah waktu berhenti. Jadi bisa jadi ketika kita misalnya ini, coba sekarang kita bikin 1 banding setahun. Jadi 1 hari di pesawat di luar 365 hari. Coba kita hitung ya. Masih dengan rumus ini. Nah, itu yang jadi istilahnya apa? Paradoksi kembar ya, tadi yang saya bilang. Twin paradox. Sama-sama benar tapi kayak bertentangan gitu. Jadi alam semesta ini bisa jadi ada paradoks gitu ya. Karena konsekuensi dari hukum yang berlaku sama dan kecepatan cahaya merupakan konstanta tetap yang dipostulatkan oleh Einstein gitu. Jadi dia sebenarnya makanya Einstein juga menggagas ini juga, dia bilang satu saja bukti dari teori saya tidak membuktikan hal ini, maka ya udah saya gagal. Tapi kenyataannya sampai tahun 2000 sekarang, 2000-an sudah 116 tahun ya. Terus alam berpihak pada Einstein. Jadi dengan segala kondisinya itu, jadi teramati juga. Jadi sudah, karena memang nggak ada bisa diproduksi kecepatan yang tinggi untuk melihat dilatasi waktu, maka dari efek alam aja. Jadi waktu itu ya udah kita buktikan dari umur singkat dari partikel. Jadi ada muon gitu, yang jadi dari angkasa itu sebenarnya ada kayak, jadi kalau di bumi ada hujan air gitu, dari luar angkasa ada sinar kosmis, ada partikel kosmik namanya muon. Muon itu umurnya pendek, jadi dia akan meluruh, akan hilang dalam sekian second gitu ya, sepersekian second. Tapi kok ternyata harusnya dia sudah hilang di atas sana, tapi kok sudah sampai di bumi, berarti ada dilatasi waktu. Nah, itu terbukti dimasukkan di rumus ini. Jadi dia sudah sampai di bumi, alih-alih hilang di perjalanan, karena kecepatannya hampir mendekati kecepatan cahaya. Nah, tadi sih kita sudah menghitung misalnya 1:2. Nah, kalau misalnya ini science fiction lagi, ya udah 1 detik atau 1 hari sama dengan 365 hari gitu. Nah, ini berarti kita masukkan rumus di sini. Masukkan akar kurung 1 dikurangi sorry ini nggak kelihatan ya. Udah ya, tadi saya ngetik nggak kelihatan. Oke. 365. 1 tahun itu sebenarnya bukan pas 365 hari. Ada kelebihan 1/4 hari. Makanya diakumulasi dalam 4 tahun jadi 1 hari, ditempelkan ke bulan Februari jadi 29 hari. Setiap 4 tahun ditambahin 1 hari. Jadi 365,25 kuadrat sama dengan berapa? Jadi 1 hari di pesawat, 365 hari di luar. Artinya pesawat meluncur dengan kecepatan mendekati cahaya seberapa besar dibanding cahaya. Nah, kita hitung tadi. Itu begitu dia balik lagi gitu sampai ke bumi, loh, tadi saya cuma sehari, kok ini sudah ganti tahun ya? Gitu. Itu paradoks. Sama-sama benar, tapi seolah-olah bertentangan. Ya, tapi ya itu loh, alam ya. Alam dalam pikiran Einstein, akhirnya waktu itu bukan sesuatu yang absolut gitu. Konsekuensi dari 2 itu aja ya. Hukum fisika berlaku sama untuk semua
kerangka acuan pengamatan, dan kecepatan cahaya tetap sama untuk setiap pengamat dimanapun dia berada di kerangka acuan, yang diam ataupun yang bergerak. Kok akhirnya dapat ini time dilation ini tadi yang kita sudah hitung. Nah, kita coba. Ternyata untuk 1:2 dapat 0,866. Nah, kita coba sekarang 1:365 hari. Ini dapat berapa? Enter. 0. Kelihatan ya. Jadi kalau untuk 1 hari dibanding 365 hari, itu sekitar kecepatannya harus 0,999. Ya udah, kecepatan cahaya ini. Artinya harus meluncur dengan kecepatan sekian. Jadi artinya juga sekitar 1 miliar kilometer per jam. Jadi sampai sekarang pun belum ada wahana yang secepat itu ya. Tapi dialami oleh partikel-partikel subatomik ya. Kita di muon, untuk akselerator di CERN untuk eksperimen menumbuhkan proton dengan proton. Jadi ditumbuhkan akan pecah gitu ya. Itu bisa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ternyata memang nanti kita belajar lagi nanti. Nah, dari dilatasi waktu ini ternyata juga ada efek di massa nanti. Jadi ternyata memang berat juga, inersial ya. Benda akan cenderung diam, atau kalau dia sudah bergerak cenderung terus bergerak. Jadi kelembaman. Tapi untuk mengubah dari diam ke bergerak kan perlu energi. Nah, untuk sampai ke kecepatan yang sangat tinggi itu perlu energi. Nah, kita nanti belajar tentang energi sebentar. Setelah ini kita akan formulasikan energi juga dari hukum Einstein yang IMC square ya. I equal MC square. I sama dengan MC kuadrat. Masih terlalu gede ya, 1:2 itu masih gede. Cobalah 1,5 ya. Jadi 1 hari sama dengan 1,5 hari. Ya udah 1 banding 1,5 misalnya. Itu berapa V-nya? Pakai rumus ini tadi lagi. Akar 1 dikurangi 1 bagi 1,5 kuadrat. Nah, masih mendingan ya, 0, jadi 3/4 kecepatan cahaya itu jadi sekitar 0,75 kecepatan cahaya. Ada efek 1 hari, 1,5 hari, 1 detik, 1,5 detik, 2 detik, 3 detik. Jadi tik tok, tik 2 detik, di luar bisa tik tok, tik 3 detik. Itu dilatasi waktunya sekitar harus 0,75 kecepatan cahaya. Masih juga tinggi, 750 juta kilometer per jam. Karena kan kecepatan cahaya tadi 3 kali 10⁸ meter per detik. Dikalikan 3.600 di bawah sama di atas 3.600 sekitar ya dapat 1, sekian, tapi dalam meter dikalikan 1000 lagi dapat kilometer, karena 1 kilometer sama dengan 1000 kilometer, dapatlah 1 miliar, sekitar 1 miliar kilometer per jam. Kenceng banget emang kecepatan cahaya. Jadi, dan pergerakan yang mendekati kecepatan cahaya itu akan sangat memerlukan energi ya.
Untuk yang kecil bisa lah, karena IMC square nanti kita belajar. Tapi kalau untuk pesawat ruang angkasa, kecepatannya bertonton, jadi perlu energi yang besar sekali gitu. Jadi tidak bisa dari bahan bakar yang dibawa oleh pesawat, mungkin harus mengambil dari sekitarnya untuk dimasukkan ke pesawat, dirubah ke energi. Oke, ini sudah paham ya. Jadi time dilation ini akan terasa jikalau kecepatannya sangat tinggi. Jadi satu sisi memang sulit dibuktikan, tapi pada saat itu Einstein sudah membuka mata dunia bahwa waktu bukan sesuatu yang sama di semua kerangka acuan. Kalau kerangka acuan itu bergerak aja, akan punya waktu yang berbeda. Time dilation delta T aksen sama dengan 1/1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat dikalikan delta T dari dua pengamatan yang berbeda di kerangka acuan yang berbeda, yang bergerak salah satu atau keduanya. Seperti itu. Ini tahun 1905. Oke, saya delete. Special relativity. Jadi masih di tahun-tahun pasca Einstein memformulasikan dilatasi waktu yang oleh Lorentz faktor tadi. Nah, Lorentz faktor ini juga bisa dipakai juga. Jadi di tahun-tahun ini dan seterusnya, Einstein punya pikiran bahwa sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan perlu energi. Nah, pada tahun-tahun itu, setelah itu Einstein menggagas tentang hukum kesetaraan massa dan energi. Jadi orang suka menulisnya itu I mc square, tapi sebenarnya harusnya ada perubahan massa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Nah, ini energi kinetis. Energi kinetis adalah perubahan massa. Jadi massa diam sama massa bergerak berbeda. Jadi massa bergerak ya sama dengan massa diam ya sama lagi dikalikan dengan faktor relativitas ini. Jadi ini delta M itu sebenarnya massa itu dikurangi massa bergerak ya, dikurangi massa diam kalikan kecepatan cahaya kuadrat. Jadi wahana yang bergerak V ini akan berubah massanya, akan teramati massanya lebih seberapa, juga bisa dipakai dari dilatasi waktu tadi dengan pakai faktor Lorentz tadi, 1 minus V kuadrat dibagi C kuadrat. Bayangkan kalau udah mendekati kecepatan cahaya. Ini kan mendekati, jadi ini akan mendekati angka 1 kan, 1 dikurangi 1, 0. 1/0 kan, jadi tak terhingga. Besar sekali massa yang, jadi almost impossible untuk massa, jadi untuk materi yang mempunyai massa untuk meluncur dengan kecepatan cahaya, karena akan perlu ini nanti ya. Jadi massanya pun juga akan tak terhingga, mendekati tak terhingga. Nah, energinya kan berarti mendekati tak terhingga juga untuk menggerakkan tadi. Ya, ini ya energi kinetis. Nah, oke, saya jadi ingat nih. Kalau dulu di mekanika Newton, EK kan setengah mv kuadrat.
untuk kecepatan yang rendah, EK sama dengan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kita ingin lihat nanti bisakah rumus Einstein energi, kesetaraan energi dan materi bisa menjadi rumus Newton pada kecepatan-kecepatan yang rendah. Jadi ini kan kalau disamakan kan sama dengan M itu ya ini, masukkan di sini ya. Tadi belum saya kasih kode supaya menjadi ini energi kinetik secara Einstein. Kalau dulu yang sudah dipelajari di fisik klasik, EK sama mv kuadrat. Karena dulu nggak ada massa diam, massa bergerak sama, ya udah ya ini M0 juga. Oke. Nggak ada pikiran pada waktu itu bahwa massa akan berubah ketika, atau teramati berubah ketika bergerak mendekati kecepatan cahaya, atau pokoknya bergerak ada perubahan massa secara ini. M sama dengan M0 sama aja. Tadi kan kalau delta T aksen sama dengan delta T dibagi 1 min V kuadrat C kuadrat. Ini dipakai ke sini. Ini sebenarnya aslinya dari gini sih, M aksen sama dengan M gitu kan, 1 min V kuadrat. Tapi untuk membedakan mana yang diam, mana yang bergerak ya, massa diam kan massa bergerak. Tapi jangan rancu ya, ini N ini sama ini beda. Maksudnya M aksen ini tadi dari sini. Oke. Nah ini kalau kita kalikan ini kan berarti M itu sama dengan M0 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi M, sorry ini M0 C kuadrat. Kalau M0 nya dikeluarin semua, ini kalau ini dikeluarin semua jadi 1/1 min V kuadrat C kuadrat dikurangi 1 M0 C kuadrat. Bisa dimengerti sampai di sini? Energi kinetik sama dengan delta M dikalikan C kuadrat secara relativistik ya, fisika relativistik Einstein. Non relativistik itu kecepatannya jauh di bawah kecepatan cahaya. Tapi kalau ketika mendekati kecepatan cahaya tidak bisa lagi dipakai setengah mv kuadrat. Nah ini harus, ini kan kita ingat ini sama dengan lambda dikurangi 1. Bukan lambda, gamma dikurangi 1 faktor Lorentz. Jadi ibaratnya kalau mau, tadi kan kita udah hitung kalau untuk 1/2 tadi perlu sekitar 0,8. Artinya kan dia ini kalau mau 2 kurangi 1, 1. Jadi perlu massa yang setara dengan massa pesawat diubah menjadi energi. Padahal pesawatnya sudah berangkat dengan badannya sendiri, tapi dia harus perlu energi yang setara dengan massa dia diubah menjadi energi untuk bisa meluncur dengan kecepatan yang tinggi. Nah, sebenarnya memang amat-amat rumit untuk meluncur dengan kecepatan mendekati cahaya, kecuali dari partikel subatomik yang diputar gitu ya. Nah itu kan sebenarnya yang disuntikan energi itu dari mesinnya, jadi dengan medan magnet. Jadi ada sesuatu yang di luar untuk menggerakkan materi itu. Nah ini untuk V yang kecil
amat kecil dibanding kecepatan cahaya, ini bisa disederhanakan ini ya kayak yang ini faktor Lorentz itu dia sama dengan bisa di ini, kalau untuk yang non relativistik itu 1 plus V kuadrat per 2C kuadrat dikurangi 1. Jadi yang ini Lorentz tadi untuk kecepatan yang jauh dibanding kecepatan cahaya bisa disederhanakan dengan 1 plus V kuadrat dibagi 2 kali C kuadrat. Nanti kalau mau menurunkan ini menjadi ini nanti harus pakai pendekatan ilmunya dari Maclaurin ya. Kira-kira 2 abad sebelum Einstein lahir, dia itu kalau fungsi X itu sama dengan jumlahan dari yang tak terhingga ya. Dari 0 ini X pangkat N dibagi N faktorial, rumit ya, nanti aja ya, turunan kesekian, tapi turunan sekiannya pada posisi nilainya 0. Nah seperti itu. Nah ini kalau dibikin daerah itu cukup 3 turunan aja sudah dapat angka 1 plus V kuadrat dibanding 2C kuadrat kalau untuk kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya. Yang menarik bahwa dari sini ternyata ini kan coret, ini coret. Nah jadi energi ini ya udah sama dengan setengah mv kuadrat Newtonian. Yang non relativistik. Kecepatannya lebih jauh dari kecepatan cahaya. Jadi yang ini akhirnya jadi ini juga. Jadi dari Maclaurin, pendekatan Maclaurin, jadi dari ini dapatlah Eka sama dengan Oke, demikian bahasan spesial relativity pada hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang untuk rumus-rumus yang lain. Silakan subscribe untuk mendapatkan pembagian. Jadi kita sama-sama belajar di sini, mendapatkan pembagian ilmu dari yang sudah ada di Hasanah Ilmu. Terima kasih.